Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsalnya, hati yang gembira adalah obat. Semangat itu adalah kunci dalam menghadapi segala tantangan hidup yang hari ini kita sedang hadapi. Saya tahu bahwa kita semua sedang mengalami kondisi yang tidak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita beribadah kepada Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, kita terus mendengarkan firman-Nya, mencari tahu apa yang ingin Ia ajarkan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersaat teduh, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. 135 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita baca. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur. Kami mengembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kami lalui sampai pada hari ini, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Engkau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang terjadi di luar daripada kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami hanya ingin taat terus beribadah kepada Tuhan. Mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Melihat Tuhan sebagai pribadi yang besar, bukan masalah kami yang besar dalam kehidupan kami. Kendati pun ada begitu banyak masalah Tuhan yang kami hadapi, tapi kami sangat percaya Tuhan, Engkau jauh lebih besar daripada segala masalah kami. Tuhan, kami akan beribadah, berkatilah semua kami jemaat-jemaat-Mu, berkatilah gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang menolong, sehingga pada akhirnya Tuhan, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh beribadah kepada Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan yang ada di hadapan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita siapkan hati kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia yang membuka jalan, Dia yang selalu memberkati kita. Mari kita naikkan pujian. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you are. Puji Tuhan, bersama-sama mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jutaan bahkan miliaran langkah telah kita tempuh untuk mengejar apa yang selama ini kita anggap sebagai kedamaian. Namun, tidak sadarkah kita bahwa Sang Raja Damai, sumber kedamaian itu sebenarnya selalu berada di sisi kita. Ia ingin masuk dan tinggal di dalam hatimu. Berikanlah Ia tempat kemanapun kita pergi. Seterjang apapun lembah yang harus kita lalui, Ia akan selalu ada untuk seterus membagikan damai-Nya kepada kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau sumber dari segala damai. Kalaku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang ada di rumah pada hari Minggu ini. Saya percaya Tuhan baik buat kita semuanya. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Untuk minggu ini kita bisa beribadah, itu pun atas kehendak dan kebaikan Tuhan buat saudara dan saudari. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami percaya pada minggu ini Engkau selalu mengasihi kami dan menyertai kami semuanya dan memimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami agar kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Sertailah hamba-Mu yang lemah, yang hina ini, yang bodoh ini. Urapin
penuh kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, agar kami dikuatkan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan urapin ini. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan buka masker saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema pada minggu ini yaitu apa yang dapat Anda lakukan ketika terpuruk. Saudara-saudari dikasihi Tuhan. Kenapa saya membawa tema ini? Saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan pada bulan Oktober ini? Tuhan menggerakkan hati saya untuk menceritakan tentang terpuruknya umat-umat Tuhan di dalam kehidupan atas adanya pandemi ini. Keterpurukan ekonomi, keterpurukan kehidupan dan uang dan sukacita. Saya berdoa Tuhan memberikan firman dan memberikan firman kepada saya untuk menjelaskan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Apa yang pernah terjadi di dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang sangat besar, yaitu Daud. Dia menghadapi keterpurukan yang begitu parah, sehingga dia menuliskan puisinya melalui firman Tuhan, yaitu Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, marilah buka Alkitab. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat pertama. Nyanyian Jara dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ayat kedua, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara pemohonanku. Ayat ketiga, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ayat kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat keenam, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawar mengharapkan pagi, lebih daripada pengawar mengharapkan pagi. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 130 ini, pemazmur berbicara dalam hatinya. Dia di tengah-tengah masa yang penuh kesulitan dan penderitaan. Daud menulis di saat-saat dia sangat menderita, menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Sehingga penderitaannya bukan penderita biasa, penderita yang sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan, di saat pandemi ini, saya membaca berita-berita, saya juga mendengar teriakan-teriakan umat-umat Tuhan. Boleh dikatakan hampir 70% semua mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Saudara kasih Tuhan, boleh dikatakan kita semuanya cepat atau lambat akan menghadapi masalah dan penderita yang menyakitkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saudara kaya, saudara nyaman, saudara diberkati. Tapi ingat, ada waktunya juga saudara akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan,
Daud mengalami hal yang seperti tekanan luar biasa. Apa yang dia buat selalu memberkati orang. Dia berjuang bersama orang-orang Israel untuk merebut semua yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi dia bukan mendapat pujian, tetapi dia dapat serangan dari para raja Saul. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau bicara tentang penderitaan dan yang menyakitkan, saya percaya kita semua pernah alami di masa-masa itu. Saya sebagai pendeta sering sekali difitnah dan dihujat dan diceritain. Itu bukan hal yang gampang. Boleh saya memberikan satu pandangan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Saya sering sekali pergi ke Bandung sebulan sekali untuk mendoakan umat-umat orang Bandung. Dalam segala penyakit, saya berdoakan mereka karena saya mendapat karunia dari Tuhan. Tetapi bukan mereka itu berterima kasih, tetapi mereka menghujat dan memfitnah saya. Itu gak gampang. Saya tidak tahu. Saya rindu sekali kota Bandung itu banyak jiwa dimenangkan. Saya mau bikin KKR besar-besaran. Saya didemo. Kemudian di stop oleh golongan-golongan yang tidak mengizinkan adanya kaum Kristen yang melakukan KKR kesembuhan. Tetapi yang sangat menyakitkan adalah gereja-gereja besar di kota Bandung yang dia punya panatua, dia punya majelis, datang untuk minta didoakan. Saya pribadi tidak pernah meminta sesuatu dari mereka. Tapi mereka berjanji kalau dia sembuh, dia akan membantu ini, itu. Semua tidak terlaksana, tetapi dia cerita di luar bahwa pendeta Elsentan itu bukan melayani, tetapi pendeta Elsentan di kota Bandung itu misinya adalah cari uang. Itu benar-benar menfitnah. Dia nggak tahu. Dia harus baca biografi saya dulu. Kalau saya tidak dipanggil Tuhan, tak mungkin aku jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan karena panggilan. Saya berpikir, apakah saya perlu doa, sujud di hadapan Tuhan atas fitnaan-fitnaan orang-orang majelis atau panatua-panatua yang di Bandung. Kalau saya berdoa, saya takut Tuhan murka kepada dia. Karena apa yang dikatakan Alkitab, siapa yang memberkati hambanya, dia diberkati. Siapa yang mengutuk hambanya, dia akan dikutuk. Itulah yang saya takuti. Istri saya hari ini sudah saya sampaikan. Saya simpan ini punya masalah sudah hampir 1 tahun lebih. Saya tidak berani sampaikan. Bukan saya takut, tetapi saya merasa tidak perlu disampaikan. Semua itu cerita. Yang mereka butuh itu Tuhan. Saya melayani dengan tulus. Setiap kali saya ke sana, bukan diberkati, melainkan saya mendapat kerugian yang sangat besar. Tetapi saya puji Tuhan, selalu membantu saya. Ada 2 keluarga. Satu, yaitu keluarga dari istri saya punya kakak, yaitu Pak Novi dan Ibu Yanti. Selalu mempersiapkan tempat tinggal buat saya. Dan satu lagi adalah Ibu Pili dan Suikian, yang selalu memberikan makanan saya yang terbaik. Dan mereka bantu dalam pelayanan. Saya merasa bahwa ini kenapa ya banyak ngomongan yang bukan-bukan. Tetapi
tidak membuat saya mundur. Saya berkata, biarlah dia punya murid berbicara. Tetapi yang penting saya selalu mendoakan mereka dan menyertai mereka dan terus-menerus mendoakan mereka. Sekali lagi saya katakan, jangan lagi bicara. Jangan sampai saya berlutut di hadapan Tuhan dan mengangkat tangan dan teriak kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertindak dan Tuhan yang campur tangan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau saudara hari ini bisa kaya, itu pun dari Tuhan. Saudara hari ini bisa nyaman, itu pun dari Tuhan. Saudara bisa didoakan, bisa sembuh, itu pun dari Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Apalagi dengan hamba Tuhan. Lihat kalau ada waktu, buka khotbah saya tentang iman dan teguran seri kedua. Saudara akan mengerti itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang saudara lakukan apabila kehidupan saudara terpuruk? Nah ini, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara punya kehidupan sekarang terpuruk, saya percaya pada umumnya semua cari manusia. Cari pertolongan manusia. Mungkin juga ada yang stres. Ada juga yang putus asa. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah saudara telah mengembangkan teknik-teknik untuk mengatasi kegagalan, kekecewaan, kekalahan, aib saudara, dan permasalahan-permasalahan saudara? Saudara dikasih Tuhan, penderitaan yang menyakitkan itu berasal dari serangkaian faktor-faktor yang berbeda. Saudara, pertama bisa juga sebagai penderitaan muncul akibat aturan-aturan hukum. Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tiba-tiba berubah. Dengan perubahan, orang bisa juga bangkrut. Yang juga orang juga bisa diberkati. Dengan perubahan itu ada yang diberkati, ada yang bangkrut. Yang kedua, penderitaan bisa berasal dari hak istimewa, kebebasan yang kita nikmati. Kita bebas melakukan hal-hal yang baik maupun yang buruk. Sebaliknya, orang lain juga memiliki kebebasan ini. Dan perbuatan mereka menyalahgunakannya bisa mencelakakan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita bicara kebebasan untuk menikmati, bahwa kebebasan bisa, orang-orang bisa juga melakukan hal baik dan buruk. Dan kalau melakukan hal yang buruk, itu perbuatan mereka bisa juga itu mencelakakan kita. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, penderitaan itu bukan akibat, kadang-kadang bukan dari kita, akibat dari faktor luar. Dan saudara-saudara, gak semua penderita dialami oleh faktor kita, tetapi faktor luar juga banyak sekali saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, sebagian penderitaan timbul akibat duka cita yang mendalam. Hubungan inilah membawa serta potensi untuk menimbulkan penderitaan dan sakit hati. Kalau sudah mendalam akan sakit hati, luka hatinya. Jadi penderitaan itu membuat orang sakit hati. Penderitaan bisa membuka orang luka hati. Dan keempat, banyak penderitaan yang diakibatkan rancangan-rancangan kejahatan dan iblis selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Jadi penderitaan ini kalau misalnya sudah terlalu luka hati, tadi saya katakan bahwa dia akan mungkin
jadi orang merancangkan kejahatan. Nah, iblis pakai waktu itu untuk menghancurkan orang itu lebih lagi. Kalau sudah sakit hati, jangan sampai sakit hati. Ya, saya jadi pendeta sudah 16 tahun. Malah kadang-kadang saya itu telan. Saya dulu itu ya tidak pernah hipertensi. Saya tidak pernah terjadi hipertensi. Sejak saya muda sampai saya waktu jadi pengusaha, saya makan apapun, sop kambing, sate kambing. Ya, makan semua yang enak-enak, tidak pernah hipertensi. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, gak sampai 5 tahun, tekanan darah tensi saya di atas 190, bawah 110. Ternyata orang Chinese bilang, Jaki. Apa Jaki? Bahasa Hokkien bilang, makan hati. Makan hati itu apa? Tertekan. Banyak tertekan. Banyak gosip. Banyak fitnahan. Banyak hujatan. Banyak cita-cita yang bukan-bukan. Saya tetap harus pikul salib. Dan tidak boleh membalas atau mengatakan segala sesuatu. Hanya berdoa dan nangis di bawah kaki Tuhan. Yang saya nggak bisa terima adalah istri saya. Nah, tetapi saya selalu bersyukur pada Tuhan. Istri saya juga baik. Dia nggak terima cuma 1 hari, besok ya sudah lupakan. Kalau dia nggak terima setiap hari, saya bukan tertekan lagi. Saya sudah masuk rumah sakit jiwa. Saudara kasih Tuhan, tidak gampang. Selalu dimanapun di ngomongin orang. Bikin baik pun diceritain. Dia pun diceritain. Waduh, jadi pendeta memang tidak gampang. Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia ini, selama 3,5 tahun dia menyampaikan Injil. Sama akibatnya. Semua juga menghujat, menfitnah, dan mau menjatuhkan dia. Sampai dia di kayu salib. Jadi ketika kita jadi pendeta, itulah resikonya yang harus kita alami. Yang banyak cerita kita adalah bukan orang-orang susah. Orang susah-susah itu sedikit sekali mencerita. Yang banyak cerita kita adalah orang-orang kaya. Dia mentang-mentang bisa mendanai gereja. Mentang-mentang bisa memberikan persembahan hamba Tuhan. Maka dia berani cerita. Tapi ingat. Jangan sampai kamu itu dibalik oleh Tuhan. Kenyamanan, kekayaan kamu semua dipindahkan Tuhan untuk orang lain. Disitulah kamu akan nangis di neraka. Bukan nangis di surga, nangis di neraka. Kenapa? Karena selama kamu hidup, kamu bisa nikmati. Setelah kamu mati, semua harta kamu pindah ke anak kamu. Anak kamu itu tidak diberkati, maka anakmu pindah ke orang lain semuanya. Di situ kamu di neraka lihat. Wah. Selama hidup, banyak cerita hamba Tuhan. Saudara, maka Alkitab berkata, orang kaya sukar masuk ke surga. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jadi itu Alkitab mengatakan sulit. Orang kaya itu ngomong semau dia. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena saya pernah jadi orang kaya sebelum jadi pendeta. Saya pernah jadi orang kaya dan saya tahu sikap dan kelakuan saya. Maka saya bisa tahan untuk diceritain oleh orang kaya. Tapi yang gak tahannya adalah tensi saya. Saya tahan, tensi saya naik, saya makan obat supaya turunkan tensinya. Itu yang saya lakukan. Yang kelima, sebagian penderita diizinkan oleh Allah yang penuh kasih. Karena kita dapat belajar melalui kesakitan, penderitaan yang kita alami. Saudari kasih Tuhan, ada yang diizinkan Allah supaya kita belajar.
supaya kita itu lebih dewasa rohani. Supaya kita lebih kuat menghadapi badai-badai. Kalau orang gak menderita, bagaimana bisa kaya? Kalau kita pelajari orang kaya sekarang ini, dulu juga sulit. Maka dia sudah kaya, dia lupa. Banyak cerita, kacang lupa kulitnya. Belajar dari waktu dulu kamu gak punya apa-apa. Sekarang punya apa-apa. Itu semua pemberian Tuhan. Jangan sombong. Ingat itu. Hidup gak lama. Sehebat kaya apapun, ada waktunya kamu juga akan tinggalkan bumi ini. Jadi ingat baik-baik. Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita merenungkan firman ini. Firman Pemazmur 130 ini menceritakan tentang bagaimana kita menghadapi di saat-saat kita terpuruk. Mari kita baca sekali lagi Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Daud membawa satu pujian, dia menyatakan begini. Nyanyian cara dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini sangat menderita sudah. Karena dan menaikkan doa yang sungguh-sungguh. Menaikkan doa untuk menjaring persekutuan dengan Allah. Dengan berteriak kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian dengan suara permohonanku. Itulah persekutuan dengan Allah yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan saudara pada saat ini? Jika saudara terpuruk, adakah saudara sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah? Doa adalah memanjatkan permohonan kepada Allah. Doa kita ada doa syafat dan juga doa kepada saudara-saudara kita. Doa kita juga supaya Tuhan mendengar suara-suara kita. Sementara kita berbicara dengan Tuhan. Ketika kita bicara dengan Tuhan, kita berdoa, dan kita juga harus bisa belajar untuk dengar suara-suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah bicara pada saudara, tapi saudara tetap budak yang tidak mendengar. Harus kita peka. Kita berdoa. Ketika kita memohon pada Tuhan, kita memohon Tuhan punya telinga terbuka untuk dengar kita. Dan Tuhan juga bicara kepada kita melalui suara hati kita, melalui firman-Nya. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi pendalaman Alkitab bisa kita anggap sebagai masa kita mendengar ketika kita berdoa. Jadi firman yang Tuhan bicara kepada kita. Kita harus bisa selalu buka firman Tuhan. Dan untuk membaca firman Tuhan, artinya memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan mau nyampaikan, pesan-pesan melalui firman-Nya kepada kita di dalam hati kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan berfirman. Ketika kita mohon, Tuhan tidak mungkin bicara kepada kita, kamu mau apa? Nggak ada itu. Tuhan kasih membicara kita melalui firman. Saya selalu berdoa. Setiap pagi saya sujud di hadapan Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan dengarkan permohonan hamba-Mu. Apa yang Tuhan berfirmankan kepada hamba-Mu. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada saya, maka saya cepat-cepat catat firman Tuhan. Sehingga besok pagi saya minta petunjuk Tuhan untuk menafsirkan firman tersebut. Itu adalah jawaban firman. Itu ada jawaban Tuhan buat kita, saudara-saudara kita. Ketika kita dalam terpuruk, kesakitan, penderitaan yang mengancam atau menghancurkan kita, cepat-cepat sujud di hadapan Tuhan dan teriak pada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tuhan sangat sekali mengasihi kita. Tuhan sangat juga menyertai kita. Tuhan juga sangat juga memberkati kita. Saudara-saudari kasih Tuhan,
Apa yang dapat kita lakukan ketika kita terpuruk? Hidup kita pasti berat. Tidak ada gairah hidup. Putus asa. Apa yang kita harus lakukan? Dalam khotbah ini Tuhan mengajar kita, yang pertama adalah diam. Kita harus diam dan duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Apapun tidak usah kerjakan, serahkan semua kepada Tuhan. Karena ingat, ketika kita terpuruk, ketika kita tidak ada gairah, kita putus asa, jangan terlalu banyak berbicara masalah kita kepada orang-orang. Nanti tambah terpuruk. Saya dengar cerita, ada satu cerita, ada seorang, dia itu membuka usahanya itu belum bangkrut, tapi hampir mau bangkrut. Tapi ketika dia menceritakan kepada temannya menceritakan kepada semua orang, dia sudah bangkrut. Ada orang yang bilang dia sudah kabur, padahal dia belum bangkrut. Itu jangan cerita pada siapapun ketika kita terpuruk. Harus cerita kepada orang yang tepat. Siapakah orang tepat itu? Hanya 3 orang. Pertama, Tuhan. Kedua, orang tua. Ketiga, hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga harus tahu hamba Tuhan yang mana, yang punya integritas. Kalau hamba Tuhan gak punya integritas, satu gereja akan gempar. Sehingga masalah saudara itu akan tersial dimanapun. Mari kita baca kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kata firman Tuhan. Ya, di dalam firman yang menulis ada baik menantikan dengan diam menunggu pertolongan Tuhan. Diam bukan kalah. Diam bukan bisu. Diam menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan mendengar setiap firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan ketika kita terpuruk? Yang kedua, berpikir dengan pikiran positif. Kata berpikir dengan pikiran positif, itu artinya jauhkan pikiran-pikiran negatif. Rasio-rasio kita jangan dipakai. Gerisah, menangis, dan sebagainya. Saudari kasih Tuhan, jangan merantap diri terlalu lama, bahaya. Kalau sudah memikir pikiran negatif, rasio kita jalan, gerisah terus, menangis terus, jangan diamkan diri atau merantap terlalu lama, itu bahaya. Harus segera bangkit dari keterpurukan. Sebab apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan rencanakan itu berbeda. Mungkin saudara berpikir, saya tidak ada harapan lagi. Mungkin saudara berpikir, saya sudah habis semuanya. Mungkin saudara berpikir, saya sudah, boleh dikatakan sudah dibuang dan tidak orang mau hargai lagi. Siapa bilang? Itu menurut pandangan saudara. Maka saya katakan jangan terlalu lama. Cepat-cepat segera bangkit dari keterpurukan. Karena Tuhan sudah merencanakan yang luar biasa buat saudara. Tuhan sudah memberikan jalan yang luar biasa buat saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal pasal 23 ayat yang 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, firman Tuhan berkata di kitab Amsal mengatakan bahwa orang yang membuat perhitungan dalam dia sendiri, dia merasa
Apa yang saudara merasa? Tuhan tidak pernah membiarkan saudara terpuruk. Alkitab selalu mengatakan, orang benar tidak sampai jatuh, sampai tergeletak. Karena Tuhan menompangnya. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau terpuruk, jangan marah. Jangan marah kepada siapa? Jangan marah pada Tuhan. Jangan marah kepada orang lain. Kalau saudara marah, saudara menolak, dan saudara tawar-menawar, saudara depresi, maka akan semakin terpuruk. Jika saudara marah pada Tuhan, maka saudara akan semakin terpuruk. Jika saudara tolak semua firman Tuhan, tolak semua rancangan Tuhan, saudara akan semakin terpuruk. Jika saudara tawar-menawar dengan Tuhan, saudara akan terpuruk. Jika saudara semakin depresi, saudara akan terpuruk. Maka kita harus bangkit. Nah, sebelum kita bangkit, mari kita cermati Alkitab. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudari kasih Tuhan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita marah, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang benar. Kenapa? Orang kenapa tidak bisa bangkit, saya katakan. Karena dia menolak nasihat-nasihat semua. Semua nasihat dia tolak. Dia marah-marah. Dia tawa hati. Dan depresi. Saudara kasih Tuhan, saya lihat banyak orang terpuruk selalu marah-marah. Menyalahkan orang semua. Dia tidak pernah mau bangkit dalam diri dia. Saya boleh katakan kepada saudara, saya itu sebelum jadi pendeta 7 kali bangkrut. Tapi saya kasih tahu saudara, 7 kali saya bangkrut, 7 kali saya juga bangkit. Jadi soal bangkrut itu bukan hal yang luar biasa bagi saya. Sudah biasa. Siapa sih mau bangkrut? Nggak ada. Kadang-kadang kebangkrutan itu bukan saudara itu bodoh. Bukan. Bukan salah saudara. Tapi ada kebangkrutan karena salah saudara juga ada. Saya juga mengerti itu. Kadang-kadang ada yang saya salah, ada yang bukan salah saya. Tapi setiap keterpurukan, ya, kadang-kadang dikerjakan oleh orang jahat. Jangan marah kepada orang jahat. Kenapa? Kalau kita marah, kita tambah terpuruk. Kita berdoa. Kalau kita membalas dengan kemarahan kita terbatas. Kita doa aja, Tuhan, tolong saya Tuhan. Aku tahu saya bersalah, Tuhan juga ampuni dia. Tuhan juga mengasihi dia, Tuhan berkati dia. Kalau Tuhan yang membalas, Tuhan cuma sentil telinga orang itu aja. Saya tidak tahu apa terjadi. Tuhan tidak pernah jahat kepada manusia. Cuma sentil aja. Kalau sentil, Tuhan lagi menasehati dia. Lebih baik Tuhan menasihat orang itu daripada kita. Jangan marah kepada orang jahat. Biarkan. Kenapa? Semua manusia, baik orang yang baik maupun yang jahat, semua pada waktunya akan meninggalkan bumi. Orang jahat juga bisa tua dan juga tua akan mati. Orang baik juga bisa tua mati. Nantilah Tuhan yang mengadilin setelah dia tidak ada di bumi ini. Saudara kasih Tuhan. Yang keempat, bangkit. Kata bangkit itu adalah berharap dan menerima kenyataan hidup. Kalau kita bisa menerima kenyataan hidup, maka kita sudah terpuruk sampai titik nol, kita bangkit kembali. Harus bangkit kenapa? Karena ada Tuhan. Saya bersyukur selama hidup saya jadi pendeta, yang menguatkan saya adalah Tuhan. Kalau Tuhan nggak kuatkan saya pun nggak kuat jadi pendeta. Waduh, kalau kita melihat di mana saya pelayanan, saya lihat ya, ngomong orang itu ya,
Mengerikan sekali. Saya selalu tahu dalam hidup saya punya konsep satu. Mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha, mau jadi siapapun. Kalau kita tidak punya ada kelebihan, tak ada satupun mau dekati kamu. Itu yang saya tahu. Kalau kamu pengusaha tidak ada kelebihan, tidak bisa berkati orang, gak ada teman kamu. Kalau jadi pendeta tidak ada kelebihan, tidak ada orang pengikut kamu. Kenapa? Jangan kamu sombong pintar khotbah, yang pintar khotbah banyak. Jangan sombong kau punya karunia, yang punya karunia banyak. Ya, jangan sombong kamu bisa menjadi pengajar yang baik, yang pintar-pintar ngajar banyak. Jangan sombong kalau kamu bisa menjadi seorang pelayan yang bisa selalu mendekati pekerja atau jemaat yang pintar juga banyak. Jadi tidak ada yang perlu yang kita sombongkan. Semua itu dari Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah terpuruk sampai titik nol, seperti tadi kita katakan. Pertama, diam dan berdoa. Kedua, berpikir positif. Ketiga, jangan marah kepada siapapun. Dan keempat, berharap kepada Tuhan, terima kenyataan dan nikmati hidup. Seperti Pel, tahu Pel gak? Pel itu, kalau orang yang hidup dalam imannya dalam Tuhan, dan imannya selalu bersandar pada Tuhan, dia ditekan. Gak apa-apa, Pel itu harus ditekan. Semakin ditekan, sampai titik gak bisa tekan lagi. Ketika dilepas, loncat tinggi gak? Loncat tinggi. Dia akan menjadi orang yang diberkati luar biasa dari semua orang. Dulu dia gak punya apa-apa, tapi ketika pengen loncat, dia menjadi orang yang sangat diberkati. Kenapa? Dia sudah dilatih. Sehingga dia tahu berkat dari Tuhan, maka dia bisa melakukan setiap kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Begini ilustrasinya. Yang terjadi pada saat ini di seluruh dunia, karena wabah pandemi ini membuat semua pengusaha-pengusaha terpuruk dan nyaris ambruk. Nah, dengan ini saya akan berikan satu ilustrasi. Saudara dengar baik-baik ilustrasi ini. Yaitu apa? Ilustrasi tentang bisnis monyet. Nah, bisnis monyet. Dengar baik-baik ya. Ada sebuah kampung dekat dengan hutan. Terdapat banyak sekali monyet di sana. Tetapi orang-orang kampung itu semuanya itu oke-oke aja. Kenapa oke-oke aja? Karena di kampung itu ada sayur, ada buah-buah, ya, ada singkong. Semua ada makanan mereka cukup. Mereka mau makan apa? Ada ayam, ada sapi, ada telur, semua ada kok. Jadi mereka gak ada kesulitan. Maka saya katakan mereka oke-oke aja. Suatu hari, datanglah seorang investor datang ke kampung itu. Investor dari kota itu datang ke kampung itu. Investor berkata kepada orang-orang kampung itu. Dia berkata begini. Kalian harus kerja keras. Orang kampung melihat dia. Kenapa harus kerja keras? Kami sudah cukup semua. Kalian harus kerja keras pokoknya. Kerja keras apa? Kita di kampung semua sudah ada. Gini, kalian kerja keras, di hutan itu kan banyak monyet. Nah, investor itu berkata kepada semua orang kampung ini, saya akan beri monyet itu dengan 1 ekor 10.000. Semua orang kampung nangkap, setiap dapat nangkap 1 ekor, saya bayar 10.000. Wah, orang kampung itu bilang, lumayan juga. Saya orang kampung itu semua pergi ke hutan menangkap monyet. Nah, dijuallah monyet itu kepada investor dengan harga 10.000. Setelah semua terbeli, orang kampung itu tidak semangat lagi. Kenapa? Monyet itu sudah jarang. Lalu investor itu datang kepada orang kampung itu berkata, demikian. Sekarang saya beli dengan harga 20.000. Wah, orang kampung itu semangat lagi. Mencari monyet untuk dijual kepada investor dan mendapat uang lagi.
Kemudian orang kampung itu lemas lagi. Kemudian harga monyet itu investor naikkan lagi jadi 30.000. Nah, orang kampung semangat lagi untuk mencari monyet. Nah, sehingga dengan cari monyet terus, sehingga monyet di hutan makin lama makin sedikit. Karena monyet sudah dibeli oleh investor begitu banyak. Dari harga 10.000, dari harga 20.000, dan 30.000. Sehingga monyet di hutan sudah tinggal sedikit. Lalu investor berkata kepada semua orang kampung itu. Dia berkata gini, sekarang saya tahu monyet itu sudah sangat sedikit di hutan. Saya akan beri 1 ekor monyet dengan harga 100.000 per ekor. Dan saya sekarang ini, saya mau pergi luar negeri. Tapi saudara tidak perlu takut. Ada wakil saya. Akan mengatur semuanya. Jika saudara semua mendapat monyetnya, maka kasih wakil saya akan bayar 1 ekor 100.000. Lalu investor itu pergilah ke luar negeri. Dan orang kampung mengatakan, wah lumayan juga. Ya, tapi kita bingung mau cari monyet di mana lagi. Monyet di hutan sudah kami tangkap semua. Dari harga 10.000 waktu pertama masih banyak kita tangkap. Ketika 20.000 kita tangkap, 30.000 tangkap. Sekarang 100.000 monyet di hutan sudah tinggal sedikit. Agak langka di hutan ini. Jadi tidak sebanyak pada waktu pertama-tama lagi. Nah kemudian akhirnya wakil investor itu datang kepada orang kampung itu berkata demikian. Hai orang kampung-kampung. Dia bilang, shh, jangan bilang sama bos saya. Kita kerjasama. Kita kerjasama aja. Saya tahu di hutan itu monyet sudah sedikit. Tapi kita harus kerjasama. Kan bos saya ke luar negeri. Kan dia serahkan ke saya. Betul? Nah sekarang kita kerjasama. Mau? Mereka bilang, bagaimana kerjasamanya? Jadi, monyet yang saya punya sekarang ini, kalian beli dengan harga 50.000. Nanti jual kembali ke saya dengan harga 100.000. Kalian akan untung 50.000 tanpa kalian pergi ke hutan untuk menangkap monyet. Monyet saya kamu beli, kemudian kamu dapat untung 50.000. Nah kerjasama dengan saya aja. Orang kamu pikir, waduh ini benar-benar cuan. Ini benar-benar kaki lang. Ini benar brother. Akhirnya orang kampung itu semangat. Semua menjual sawah, menjual rumah, ya semua jual. Ya, ada emas, semua dijualnya mereka semuanya. Untuk apa? Untuk beri monyet sama wakil investor itu. Dengan harga berapa? 50.000. Nah, akhirnya begitu semua monyet sudah dibeli oleh orang kampung semuanya, maka investor dan wakilnya itu menghilang. Tinggal orang kampung itu tidak mempunyai apa-apa lagi. Ya, yang mereka pegang itu apa? Monyet. Dari awal mereka pegang monyet, akhirnya mereka pegang monyet dan uang mereka rudes. Rumah mereka habis, sawah mereka habis. Nah, saudara dengar baik-baik. Di saat-saat pandemi ini, di saat terpuruk-puruk ekonomi ini, banyak orang ingin sekali mendapat untung yang besar. Kenapa? Di saat pandemi ini, di saat dari terpuruk ini, bisnis untuk menjamah keserakan orang itu paling enak dikerjakan. Contohnya, bunga deposito di bank 3,8 sampai 4%. Banyak yang lain-lain nawarkan 7 sampai 12%. Akhirnya apa? Yang mendeposito 12%, akhirnya apa? Tutup. Banknya itu apa? Tutup dan kabur. Kenapa? Kenapa? 3,8% dari pemerintah sampai 4% nggak mau. Ada yang nawarin 7 sampai 2%. Waduh, cuan. Sama aja cerita monyet. Nah, ada juga orang yang mengajak usaha kerjasama. Membuat Anda dapat untung besar.
Ada satu orang saya dengar cerita. Ini saya dengar cerita. Apakah cerita benar atau tidak, saya nggak tahu. Ini cerita, ya. Dia itu didatangkan orang China. Dia katakan, kita kerjasama, sama-sama keluar uang 20M. Nanti kamu akan dapat 200M. Jadi orang Indonesia bilang, masa iya? Iya. Akhirnya dikasih tahu begini, keuntungan begini, cerita begini. Wah, Indonesia tertarik. Akhirnya mereka sama-sama pergi ke bank. Nah, jadi orang Indonesia itu store uang 20M ke banknya. Orang Cina bilang, aku pulang dulu, nanti gua transfer uangnya 20M juga ke rekening itu. Nah, mungkin saya akan transfer, pertama kali saya transfer 100M. Kenapa? Saudara beretika baik, sudah masuk uang 20M, saya akan pulang ke Cina, akan transfer 100M. Jadi total bank kita ada 120M. Wah, orang Indonesia bilang, aduh, aku diberkati, luar biasa. Akhirnya orang Indonesia itu setelah store uang 20M, dia pulang tidur. Orang Cina pakai pesawat terbang ke Cina. Oke? Nah, kemudian besok dia telepon orang Cinanya. Orang Cina bilang, aku baru sampai, sebentar lagi aku transfer 100M. Wah, orang Indonesia bilang, Tuhan luar biasa. Berkat memang datang tangan saya. Senang kan? Senang. Apa terjadi? 2 hari kemudian, ditelepon, gak diangkat. 3 hari kemudian ditelepon, gak diangkat. Sampai seminggu dia kesel. Akhirnya dia ke bank cek. Apakah uang 100M sudah masuk? Dicek. Banknya saldo tinggal 100.000. Hah? Kok 100.000? Jadi 20M itu hilang, ditransfer ke orang Cina. Nah, maka itu keserakahan. Ya. Banyak tawaran-tawaran usaha yang menguntungkan besar. Investasi. Ya. Ada namanya autopilot. Ya. Saya masih ingat tahun lalu itu. Banyak ajak saya. Pak Pendeta, ngapain harap gereja itu persembahan setengah mati? Itu ada investasi, autopilot. Uang taruh di bank. Nanti sendiri dia bisa akan dapat uang besoknya, bangun tidur, tek, langsung dapat uang. Akhirnya ini cerita beneran. Suatu hari ada datang seorang yang mengajak untuk main forex. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Bapak, lu lihat, saya punya neraca. Ya, ini uang saya taruh. Dalam 1 bulan aja, uang saya dari 5.000, sekarang sudah 50.000 US dollar. Bapak gak usah kerja apa-apa. Bapak cuma taruh uang, kemudian Bapak tidur. Tiap pagi, lihat komputer, teng, semua saldonya biru semua. Jadi tinggal Anda ambil uang di bank. Saya kurang percaya kayak gini. Karena saya tahu cerita monyet. Tetapi ada teman saya, pendeta lagi. Dia ajak temannya untuk menginvestasi. Saya bilang, kamu jangan ya. Saya bilang sama pendeta itu, kamu jangan ikut. Akhirnya temannya yang ikut. Temannya ikut, taruhlah uang di bank. Kok nggak salah saya lupa. Itu uang berapa? 150 juta kok nggak salah saya. Nah, kemudian keesoknya, teng, dia telepon. Gila, dalam 1 hari saya untung 30 juta. Waduh, luar biasa. Nah, kemudian teng lagi, untung 20 juta. Nah, pendeta yang ikut saya punya itu, dia tergiur. Dia udah mulai store uang bank store uangnya di bank. Saya bilang, jangan kamu ikut. Percaya gua, jangan ikut. Tapi saya itu belum sempat cerita monyet. Akhirnya dia nggak ikut. Dalam waktu sebulan, uang 150 jutanya semua habis. Percis cerita monyet. Di pandemi ini banyak cerita monyet. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Hati mereka bukan kepada Tuhan berharap. Tapi hati mereka kepada uang. Uang dapat uang. Jangan kamu harap. Harap Tuhan maka dapat uang. Uang tak mungkin dapat uang. Harap Tuhan, Tuhan berkati kamu, maka kamu dapat uang. Maka hati kita harus kepada Tuhan. Kalau hati kita nggak kepada Tuhan, hati kita kepada uang, maka kita persis seperti cerita monyet tadi. Semua orang mau cepat kaya. Tetapi jangan serakah. Nah, baik-baik. Semua orang mau cepat kaya. Siapa sih nggak mau cepat kaya? Saya pun mau. Tapi ingat,
jangan serakah. Ketika Anda terpuruk, jangan takut. Jangan pasif. Dekati Tuhan. Berharap pada Tuhan. Berdoa dan bekerja bagian saudara, Tuhan akan bekerja bagian Tuhan. Ingat baik-baik itu. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh terakhir. Kalau kita berharap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan berkati kita? Saya beri contoh pada orang Israel waktu diperbudakkan oleh Mesir selama 430 tahun. Mereka 430 tahun tidak mempunyai apa-apa. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir memberi cincin, memberi emas, gelang, kalung kepada orang-orang Israel. Dengan begitu saja, sehingga mereka keluar dari Mesir bukan tangan kosong. Mereka membawa harta-harta yang diberikan oleh orang Mesir. Musuh aja Tuhan bisa pakai memberkati orang Israel. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk berkati saudara. Maka hati kita jangan uang-uang. Hati kita Tuhan, Tuhan, Tuhan. Betul, sangat butuh uang. Tapi jangan kita terikat dengan uang. Kalau kita terikat ke uang, maka kita percis cerita monyet. Banyak orang terikat ingin untung besar. Tapi saya lucu ya. Kadang-kadang ya, saya jadi hamba Tuhan 16 tahun ya. Orang itu ya, kalau sudah uangnya itu ditipu ratusan miliar ataupun puluhan miliar, dia nggak sakit hati. Saya lucu. Tapi kalau dia kasih hamba Tuhan, dia sakit hati. Itu saya bingung sampai sekarang. Saya samanya masih dilema buat saya sampai hari ini. Ya, kalau kasih uang atau kasih persembahan kepada hamba Tuhan, dia bisa cerita hamba Tuhan habis-habisan. Tapi kalau dia ditipu, dia cuma diem. Ya, diem. Gak ada apa-apa. Santai-santai aja. Ya sudah loh. Dia bisa ngomong sudah loh. Tapi kalau kasih hamba Tuhan, dia gak bisa ngomong sudah loh. Dasar itu hamba Tuhan itu penipu. Wah, ngomong gitu. Gak tahu akibatnya. Maka dia harus dengar khotbah yang iman dan teguran. Supaya dia sadar. Saudara, ingat ketika saudara terpuruk, jangan putus asa. Menerima kenyataan. Lakukan sesuatu. Do something. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Saudara akan diberkati. Khotbah saya seri pertama sampai di sini. Minggu depan saya akan sambung seri kedua. Seri kedua dengan tema bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Saya percaya khotbah ini akan memberkati saudara-saudari dikasih Tuhan. Ayo kita berdoa, kira Tuhan yang terus memberkati kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kita apa yang kita harus lakukan ketika kami mengalami keterpurukan. Tuhan, berikan kekuatan pada kami agar kami tetap diam di bawah kaki-Mu dan berpikir positif. Dan Tuhan memberikan kekuatan pada kami sehingga roh Tuhan selalu pimpin kami, sehingga kami bisa menerima kenyataan dalam keadaan pandemi ini. Kita bisa mengangkat tangan dan mengucap syukur dan selalu bersekutu dengan Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tuhan akan memimpin kita semuanya sehingga kami semuanya bisa terleput dari keterpurukan daripada saat ini. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman lusri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, jemaat yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita. Jika Anda mengalami terpuruk, ayo dengarkan firman Tuhan itu,
berkali-kali. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.